Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Adan Teteh, berjumpa kembali dengan Bu Isnur Khairunisa. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Buku yang akan kita gunakan seperti biasa, buku tematik kelas 3, penerbit Erlangga. Silahkan dibuka halaman 114 sampai dengan 120. Pada pembelajaran hari ini, diharapkan A dan Teteh mampu Teteh, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada Teteh, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih tentang pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pembagian. Ada Teteh masih ingat konsepnya? Masih ingat ya cara pembagiannya itu seperti apa? Oke, kita sekarang akan memperdalam lagi tentang pembagian. Untuk itu, A dan Teteh, simak video Bu Isnur secara seksama ya. Yuk kita mulai saja pembelajarannya, A dan Teteh. Oke, A Teteh, di sini ada Lani dan Nina. Mereka sedang ngobrol. Ngobrol apa ya? Yuk kita baca bersama-sama. Lani. Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu? Nina. Oh, itu namanya suplir. Lani. Apakah tanaman suplir menghasilkan buah atau biji? Nina. Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Lani. Oh, begitu ya? Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Nina. Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Lani. Wah, aku baru tahu. Terima kasih Nina, sudah menjelaskan kepadaku. Nina. Sama-sama Lani. Nah, setelah membaca percakapan antara Nina dan Lani di atas, apakah ada kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya? Coba dan Teteh, ada nggak kata-kata yang A dan Teteh tidak tahu artinya? Dan A dan Teteh baru mendengar kata itu. Jadi, terdengarnya asing atau aneh menurut A dan Teteh. Kalau ada, coba A dan Teteh tuliskan kata-kata tersebut pada tabel halaman 115 di bukumu ya, di buku Erlangga, dan carilah artinya, boleh dari kamus dan boleh juga cari artinya dari internet. Setelah dicari artinya, nanti dituliskan di buku halaman 115 ya, A dan Teteh. Nah, ini tabelnya di buku A dan Teteh seperti ini. Nanti tulis di sana ya. Kata-katanya apa yang A dan Teteh baru dengar dan tidak tahu artinya. Nanti hasil pencarian artinya ditulis di sana. Untuk kalimatnya tidak diisi. Oke, A dan Teteh. Tadi ada Nina ya dengan tanaman di teras rumahnya. Nah, sekarang di sini ada Tony bersama ayahnya. Wah, lagi ngapain ya? Yuk kita baca bersama-sama teksnya.
Kerjasama diperlukan ketika melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, bekerja sama saat melakukan kegiatan berkebun, seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayahnya. Selain itu, kamu juga dapat bekerja sama membagi tugas di rumah dengan kakak atau adikmu. Oh, Teteh, ternyata Tony dan ayahnya sedang berkebun. Ya, tapi mereka membagi tugas supaya pekerjaannya cepat selesai, karena kalau pekerjaan dilakukan dengan kerjasama dengan siapapun juga itu akan cepat selesai pekerjaannya, Adan Teteh. Nah, Teteh, kegiatan apa aja nih yang pernah Aa dan Teteh lakukan untuk membantu orang tua Aa dan Teteh di rumah? Tuliskan jawabanmu pada buku Erlangga ya, di halaman 120 nomor 2. Nah, ada Teteh, tadi itu Tony punya banyak bibit tanaman, ada Teteh. Bibit yang dimiliki Tony ada 348 buah. Jika terdapat 6 lahan kosong dan setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak, berapa banyak bibit yang ditanam pada satu lahan? Nah, berapa ya, Adan Teteh? Katanya Tony punya 348 buah bibit. Lahan kosongnya ada 6. Jadi satu lahannya ditanam berapa bibit ya? Nah, ini dia Adan Teteh penyelesaiannya. Setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. Ternyata caranya itu dengan dibagi ya Adan Teteh. Jadi 348 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Adan Teteh bisa mengerjakannya dengan cara bagi kurung. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang pembagian. Nah, Ibu ingatkan lagi mengenai pembagiannya ya, Adan Teteh. Di sini tuliskan 348 di dalam kurung ya. Kemudian dibagi kurung dibagi oleh 6. Oke, selanjutnya, nah yang dibaginya tidak harus langsung 348 ya Adan Teteh, tapi dibaginya yang 34 dulu. Ya, yang 34 dulu, jangan langsung 348. Jadi 34 dulu dibagi 6, hasilnya 5, sisanya 4. Nah, kenapa hasilnya 5? Karena 5 dikali 6 itu 30. Nah, 5 ini ditulis di atas kurung. Ya, kalau sisanya 4 tak apa, ya biarkan saja. Jadi 34 dibagi 6 hasilnya 5, itu hasilnya itu yang mendekati 34 ya. Karena kan kalau 6 dikali 6 hasilnya 30 berapa? 36 ya, betul. Nah, jadi hasilnya itu harus yang mendekati 34 tapi tidak boleh lebih dari 34. Jadi hasilnya itu 6 dikali 5, karena 6 kali 5 itu hasilnya 30, mendekati 34 kan. Kalau 6 dikali 6 itu kan 36, mendekati sih tapi melebihi 34. Jadi hasilnya itu dikalikan dengan 5. Jadi 34 dibagi 6 sama dengan 5. Tuliskan 5-nya di atas kurung ini ya, di atas bagi kurung ini. Sisa 4-nya biarkan saja. Nah, kemudian dibalikan 5 dikali 6 sama dengan 30. 30-nya disimpan di mana? Disimpan di bawah angka 34. Setelah itu dikurangi.
8 diturunkan karena tidak ada pengurangnya ya. Kemudian 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Jadi 48 dibagi 6 hasilnya 8. 8 disimpannya di atas kurung ya. Kemudian 8 dikali 6 hasilnya 48. Boleh 6 dikali 8 boleh, atau 8 dikali 6 juga boleh, karena isinya sama ya, 48. Nah, 48-nya disimpan di mana nih? 48-nya disimpan di bawah 48. Sekarang tinggal dikurangi. 48 dikurangi 48 hasilnya 0. Jadi, setiap lahan ditanami 58 bibit tanaman. Begitu ya Adan Teteh. Nah, Adan Teteh supaya lebih jago lagi, lebih hebat lagi pembagian atau perkaliannya. Nah, Adan Teteh sering berlatih ya di rumah dan hafalkan juga perkalian-perkalian 1 sampai dengan 10. Oke, kalau di sini ada lagi mengenai membuat soal cerita ya, membuat soal cerita pada operasi hitung ya. Jadi di sini Ibu contohkan ya, perhatikan contoh membuat soal cerita berikut. Misalnya akan dibuat soal dengan bentuk pembagian 900 dibagi 3. Soal cerita yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Seorang petani menjual 900 buah melon kepada 3 pedagang. Setiap pedagang mendapatkan melon sama banyak. Berapa banyak melon yang diterima setiap pedagang? Nah, itu contoh membuat soal ceritanya ya Teh. Jadi kan tadi inginnya hasil pembagian, bentuk pembagian itu 900 dibagi 3. Jadi tinggal cari ceritanya. Misalnya tadi seorang petani menjual 900 buah melon, atau boleh juga Ani mempunyai 900 buah apel dibagikan kepada 3 temannya. Nah, itu juga boleh ya Adan Teteh. Mudah ya. Nah, boleh dikerjakan dengan penyelesaiannya. Penyelesaiannya, melon yang diterima setiap pedagang sama dengan 900 dibagi 3, sama dengan 300. Nah, pembagian ini boleh dengan cara bagi kurung seperti tadi. Ya, Adan Teteh. Jadi setiap pedagang mendapatkan 300 buah melon. Oke, Adan Teteh, materinya telah selesai. Di sini ada beberapa soal latihan untuk Adan Teteh latihan di rumah ya. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Boleh dibuka halaman 117 buku Erlangga. Nomor 3 bagian A saja, nomor 4 bagian A saja, dan halaman 120 nomor 2-nya saja. Begitu ya Adan Teteh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih bagi Adan Teteh yang hari ini telah belajar bersama Bu Isnur. Pesan dari Ibu, jangan lupa Adan Teteh sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, dan menjaga kesehatan. Tetap semangat ya Adan Teteh, meskipun Adan Teteh belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.